Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Di sini kami kelompok 9 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang berjudul program tentang showroom mobil. Kelompok kami beranggotakan yang pertama, saya sendiri, Khairul Rohman dengan NIM 20111309. Lalu ada Mbak Febrilia Hayu dengan NIM 20113313. Yang ketiga, Ahmad Kosni Mubarak dengan NIM 2011334343. Yang keempat ada Rehan Aulia Ramadhani dengan NIM 3316. Dan yang terakhir ada Rifki Genta dengan NIM 20113334. Langsung saja ke programnya. Di sini kami menambahkan include Yostream, CST-Dio, CST-Dlib, string.h, dan conio.h. Untuk define make-nya kita buat 50 sebagai array-nya. Lalu using namespace std, dan di sini kita menggunakan variabel struct. Pada variabel struct kita beri nama tumpukan yang di dalamnya ada variabel string nama mobil, string merek, string jenis, integer tahun pembuatan, dan integer atas. Untuk objeknya sendiri kita beri nama mob. Lalu selanjutnya void init. Void init berfungsi untuk mendeklarasikan program untuk pertama kali agar tidak ada datanya atau kosong. Dengan kode mob titik atas sama dengan 1. Lalu pada variabel bool full berfungsi untuk mengecek apakah stack tersebut penuh atau tidak. Apabila stack penuh akan dikembalikan nilai true, dan apabila kosong akan dikembalikan nilai false. Lalu selanjutnya bool empty berfungsi untuk mengecek apakah stack kosong atau terisi. Di sini apabila stack kosong akan dikembalikan nilai true, dan apabila stack penuh akan dikembalikan nilai false. Selanjutnya void clear. Void clear berfungsi untuk mengosongkan stack yang semula ada menjadi kosong. Selanjutnya void input akan dijelaskan oleh Mbak Febrilia Hayu. Baik, di sini saya akan menjelaskan pada void input. Yang pertama yaitu menambahkan variabel string nama, merek, jenis, dan variabel in, tahun, dan num. Dan juga ditambahkan perulangan. Lalu apabila stack tidak sama dengan full, maka data dapat dimasukkan. Dan apabila void kosong, maka kita bisa memasukkan data seperti di atas. Dan pada else berarti void full-nya true dan void empty-nya false. Tandanya void dalam tumpukan tidak dapat menambahkan data dalam tumpukan dan akan muncul input penuh. Kita memasukkan data mobil dan menginputkan nama mobil. Inputan tadi akan dimasukkan ke dalam stack mob nama mobil dan tumpukan paling atas. Jadi di sini saya akan menjelaskan di void tampil. Pertama kita buat terlebih dahulu tabel data dan menyimpan atau menampung data sementara. Selanjutnya langsung saja ke tahun pembuatan
dari yang paling tua terlebih dahulu. Dari yang paling tua terlebih dahulu. Dan if apabila tahun mobil sebelumnya lebih tua dari mobil yang baru, maka akan ditaruh di paling atas. Dan data-datanya akan mengikuti. Selanjutnya, dan di situ ada fungsi ELF. Apabila kita di menu memilih memilih nomor 3, maka yang akan muncul adalah voting secara voting secara apa tadi? Atau yang paling mudah. Caranya sama seperti yang di atas, namun mobil sebelumnya tahunnya lebih muda terlebih dahulu. Selanjutnya di bagian tahun berikutnya, untuk menampilkan hasil dari sortingan kita tadi, di situ kita menggunakan pemulangan for, lalu akan muncul mobil sesuai dengan apa yang kita sorting tadi. Terus itu else, apabila tumpukan kosong apabila else sama dengan tumpukan sama dengan kosong, atau tumpukan D atau sama dengan 1. Jadi akan muncul pemberitahuan yang masih kosong. Terima kasih. Selanjutnya, void cari akan disampaikan oleh Mas Genta. Baik, saya akan menjelaskan fungsi cari atau searching. Fungsi searching di sini itu digunakan untuk mencari data mobil apakah ada di dalam tumpukan atau tidak. Pertama-tama, jika fungsi empty sama dengan false, maka menampilkan data sebagai berikut. Pertama, memasukkan nama mobil yang ingin dicari. Kemudian diinputkan data nama mobil tersebut, lalu dilakukan perulangan untuk mencari data yang diinputkan ke dalam tumpukan. Kemudian jika nama mobil dalam data tumpukan sama dengan yang dicari, maka akan menampilkan data-data sebagai berikut. Data-data tersebut yang ditampilkan di bawah ini diambil dari data yang telah dimasukkan ke dalam struct tumpukan di dalam fungsi input di atas tadi. Terima kasih. Selanjutnya, pada fungsi integer main akan dibacakan oleh Mas Rehan. Di sini saya akan menjelaskan integer bagian main. Untuk memulai program, yang pertama harus kita lakukan yaitu membuat variabel pilih. Setelah itu void init. Lalu langsung saja ke program intinya. Di sini akan muncul tampilan awal program kita. Lalu kita disuruh menginputkan data yang digunakan untuk menuju switch. Masukkan pilihan, lalu inputkan data. Setiap data akan menuju ke void input dan seterusnya. Misalnya kita inputkan data 1, kita akan menuju ke void input dan seterusnya. Secara default, jika pilihan kita tidak ada di menu, maka akan muncul pilihan tidak ada di menu. Dan jika kita pilih angka ke-6,
program secara otomatis akan keluar. Selanjutnya kita akan menuju ke debug atau saat di run. Misalnya kita memasukkan data terlebih dahulu ya. Satu, kita menginputkan 2 data mobil di sini. Nama mobil yang pertama yaitu kita isi dengan Cielo, merek mobilnya Honda, dan jenis mobilnya tipe sedan. Untuk tahun mobilnya kita menggunakan tahun 94. Jika ada tulisan data mobil ke-1 berhasil ditambahkan, berarti data sudah berhasil kita tambahkan ke dalam program. Lalu kita inputkan data mobil yang kedua, misal kita inputan Civic, mereknya Honda, masukkan jenis mobilnya sedan. Untuk tahunnya 2002. Kalau kita enter, sama ya, data mobil kedua berhasil ditambahkan, berarti data mobil berhasil ditambahkan ke dalam program. Nah, kita enter. Kita coba untuk mengurutkan mobil dari tahun tertua ke muda dulu. Enter. Nah, ini tampilannya seperti ini. Dari yang tahun tua ke tahun muda. Lalu kita enter untuk kembali ke menu. Lalu kita coba ke tahun muda ke tahun tua. 3. Nah, seperti ini tampilannya. Akan tampil dari tahun 2002 ke tahun tua 94. Lalu kita enter lagi. Kita coba dulu ke cari data, pilihan kelima, enter, masukkan mobil yang akan dicari, misalnya kita cari Cielo. Nah, seperti ini tampilannya. Data ditemukan Honda sedan 1994. Lalu kita cari data lagi. Data yang kedua kita coba cari mobil Civic ditemukan ini. Lalu kita enter lagi, kita coba jika kita memasukkan data mobil yang tidak ada. Data tidak ditemukan, berarti data tidak ada di dalam program. Lalu kita coba untuk menghapus datanya, 4. Data dikosongkan. Nah, jadi data sudah berhasil dihapus. Lalu kita klik enter, kita cek dulu apakah datanya sudah benar-benar terhapus atau belum. Data masih kosong, berarti data sudah berhasil kita hapus ya. Lalu kita keluar ke program. Kita klik 6, pilihan angka 6, kita enter, data berhasil keluar. Saya kembalikan lagi ke Mas Irul. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.